peserta didik kelas 5 dan 6 yang saya hormati, untuk mengawali apa yang akan kami sampaikan, perkenankanlah saya titip pesan terlebih dahulu. Janganlah khawatir kalau anak-anak kita tidak mendengarkan nasihat kita. Tetapi khawatirlah karena setiap saat dan setiap waktu anak-anak kita selalu memperhatikan kita. Oleh karena itu, marilah kita harus selalu memberikan teladan dan selalu bersikap dan bertutur kata yang baik sehingga anak-anak dapat meneladaninya. Bapak dan Ibu peserta didik, orang tua peserta didik yang saya hormati, ada 3 hal penting yang akan saya sampaikan pada saat pertemuan ini. Pertama, saya bersyukur dengan apa yang ada di dalam diri saya, termasuk tugas dan kewajiban yang diberikan kepada saya saat ini untuk mengajar di SMP dan menjadi wali kelas 7. Yang kedua, kami selalu melakukan tugas dan kewajiban dengan baik dan dengan sepenuh hati, sehingga dalam mengajar kami memilih metode seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu mengajar dengan hati, sehingga kami bisa menyentuh hati seluruh peserta didik yang ada di SMP Baptis Elim. Yang ketiga, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar peserta didik memiliki pengetahuan yang unggul, kemudian memiliki keterampilan hidup, dan memiliki karakter yang baik, sehingga peserta didik dalam mengikuti pembelajaran selalu nyaman dan ada semangat dan sukacita, kebahagiaan yang terpancar di dalam dirinya. Itu salah satu. Inilah sebagai perkenalan saya sebagai pengajar di SMP, terutama di SMP Baptis Elim. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom semuanya. Kembali lagi bertemu dengan saya, Deborah. Siapa Tuhan menurut kamu? Siapa saya di hadapan Tuhan? Mari kita akan menemukan jawabannya di kelas pembelajaran agama Kristen SMP Baptis Elim. Mari, takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Ayo kita bergabung di SMP Baptis Elim bersama dengan kami semuanya. Kita akan bersama-sama belajar dan kita akan bersama-sama memenuhi panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat pagi Bapak, Ibu, orang tua wali siswa kelas 5 dan kelas 6 SD Baptis Elim. Perkenalkan, saya adalah Susi Rondali Pasaribu. Saya di SMP ini sebagai guru mata pelajaran IPA terpadu. Di SMP Baptis Elim ini, pembelajaran IPA tidak hanya soal membahas teori, belajar di kelas, menghafal kalimat-kalimat sulit, tidak hanya itu. Tapi di pembelajaran SMP Baptis Elim ini kita akan mengeksplor lingkungan sekitar kita juga. Kita akan banyak mengeksplor tentang tumbuhan, hewan, bahkan sesama kita. Nah, Bapak Ibu wali murid tidak perlu khawatir karena SMP Baptis Elim sudah difasilitasi oleh lab IPA yang lengkap, di mana lab IPA terdapat lab fisika, biologi, dan kimia. Untuk alat dan bahan di lab juga sudah sangat memadai, sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau nanti anak-anak
akan terkendala dalam proses belajar, terutama pada saat praktikum. Kami sebagai guru-guru Baptis Elim juga selalu mengajak siswa-siswi untuk melatih kreativitasnya, baik itu dalam bidang seni ataupun dalam bidang sains. Nah, nanti di momen-momen tertentu pada bidang sains juga akan mengadakan beberapa proyek-proyek IPA, di mana situ akan melatih siswa untuk lebih kreatif lagi, khususnya dalam proyek bidang IPA. Nah, Bapak Ibu, demikian presentasi singkat saya. Untuk lebih lanjutnya, silakan Bapak Ibu bisa langsung mendaftarkan anak-anak Bapak Ibu di sekolah SMP Baptis Elim ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo, salam, selamat siang. Perkenalkan, saya Adel Bate. Saya di sini mengajar sebagai guru matematika. Banyak dari kita mengatakan bahwa matematika itu sulit. Tetapi di sini saya sebagai guru matematika, saya akan membimbing benar-benar bisa dalam mengerjakan atau memahami tentang matematika. Dan untuk anak-anak yang belum memahami saat pembelajaran berlangsung, saya memberikan waktu khusus untuk mengajari mereka. Dan untuk anak-anak yang belum memahami saat pembelajaran berlangsung, saya memberikan waktu khusus untuk mengajarkan mereka secara perorangan. Dan program ini saya laksanakan dari tahun kemarin, bahkan sampai sekarang pun sekalipun pembelajaran jarak jauh, saya melakukan program ini dengan cara saya menahan anak-anak yang belum paham untuk belajar secara perorangan dengan saya. Untuk itu saya mengundang untuk anak kelas 5 dan kelas 6 untuk bergabung dengan kami di sekolah Baptis Elim. Matematika tidaklah sulit untuk dipelajari, tetapi matematika membutuhkan ketelitian dan kefokusan kita untuk mempelajarinya. Terima kasih. Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak kelas 5 dan 6. Perkenalkan, nama saya Rian Setiaji, biasa dipanggil Pak Rian. Nah, di dalam jenjang SMP ini, Pak Rian mengajar PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Nah, nanti Pak Rian mengajar kelas 7, 8, dan 9. Nah, Pak Rian mau menjelaskan sedikit tentang ruang lingkup mata pelajaran PJOK di SMP. Yang pertama ada permainan dan olahraga. Nah, permainan dan olahraga ini meliputi tentang permainan tradisional, atletik, permainan bola besar, bola kecil, dan aktivitas di air. Nah, nanti untuk pembelajaran di SMP, jika tahun depan sudah berakhir pandemi ini, aktivitas olahraganya akan dilaksanakan atau dilakukan di gedung olahraga di Grogol. Jadi kita nanti ada lapangan sendiri di gedung olahraga, ada lapangan basket, bola voli, bulu tangkis, dan futsal. Jika anak-anak penasaran bagaimana pembelajaran di SMP nanti, silakan daftarkan, paling mengembangkan pengetahuan di dalam pembelajaran olahraga. Nah, sekian dari Pak Rian, semangat dan salam olahraga. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berjumpa dengan saya. Nama saya Yebta Kristianto dari SMP Baptis Elim. Selamat bertemu anak-anak kelas 5 dan kelas 6, juga orang tua dari anak kelas 5 dan kelas 6. Perkenalkan, tadi saya sebut nama saya Yebta, biasa dipanggil demikian di SMP. Saya mengajar seni musik. Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak sekalian, dalam belajar seni musik di SMP ada dua aspek yang akan dipelajari, yaitu aspek mengapresiasi seni musik dan juga mengekspresikan seni musik. Jadi untuk menghargai kesenian dalam kaitannya seni musik dan juga mengeksplor dari kemampuan anak-anak bermusik, disinilah nanti akan belajar mulai dari pengetahuan sampai kepada prakteknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan juga anak-anak sekalian, maka mari daftarkan anak-anak Bapak Ibu untuk sekolah di SMP Baptis Elim, bersama-sama belajar ilmu dan juga belajar karakter, dan tentunya pasti akan diarahkan kepada kebenaran-kebenaran yang bersifat kita karena kita adalah sekolah Kristen. Demikian perkenalan saya. Selamat berjumpa di SMP Baptis Elim.
Adimas Aprianto, biasa dipanggil Pak Dimas. Bapak di sini sebagai guru TIK dan merangkap sebagai TU SMP Baptis Elim dan operator SMP Baptis Elim. Nah, Bapak di sini mengajar guru TIK dengan materi perangkat komputer. Nah, di perangkat komputer itu kita belajar tentang perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, dan brandware atau penggunanya. Ya. Nah, tak lupa di SMP Baptis ini juga ada ekskul multimedia. Ya. Di ekskul multimedia itu ada mengedit video dan mengedit gambar. Nah, di situ juga Bapak yang mengajar. Oke, mari kita berdoa bersama-sama agar pandemi ini segera berakhir dan kita dapat berkumpul di kelas Bapak untuk belajar TIK dengan bergembira, ya. Sampai jumpa. Salam IT.
IPA kita. Jadi, lab kita ini terdiri dari 2 bagian. Nah, bagian yang ini itu untuk pembelajaran fisika. Nah, kita punya banyak alat peraga fisika yang nanti bisa membantu kalian selama pembelajaran. Sekarang kita akan masuk ke ruangan lab biologi dan kimia. Nah, ini ruangan bagian untuk pembelajaran biologi dan kimia. Kita punya banyak alat peraga tentang organ-organ tubuh. Kita juga punya banyak poster-poster tentang bagian-bagian tubuh. Dan tidak lupa juga kita menyediakan banyak meja praktikum. Nah, meja ini nanti akan menjadi tempat kalian untuk belajar. Nah, di belakang saya ini ada lemari kimia. Nah, nanti kalau kita ada pembelajaran mengenai beberapa larutan kimia atau tentang apapun yang berhubungan dengan kimia, kita juga punya bahan-bahan. Untuk fasilitas lainnya, seperti biasa di lab kalian tidak perlu khawatir. Kita juga mempunyai fasilitas wastafel yang semuanya beroperasi dengan baik. Nah, jadi gimana? Apakah kalian semakin bersemangat untuk belajar IPA ya? Semoga semangat ya, karena saya juga akan bersemangat mengajar kalian untuk melakukan berbagai praktikum menyenangkan. Selamat sore, salam. Saya mamanya Karina Janet. Kebetulan anak saya pindahan dari Batam dan saya menyekolahkan di sekolah Baptis Elin. Karena menurut saya Baptis Elin itu sekolah yang amat luar biasa. Pertama kali saya melihat atau mendatangi sekolah Baptis Elin, saya seperti mendapatkan mukjizat. Karena di sana gurunya sekolah itu sangat welcome sekali kepada kami, dan bagi saya Baptis Elin itu luar biasa benar-benar. Saya pun berbicara sekarang ini tanpa teks, emang bicara dengan spontan tanpa ada kata-kata yang saya emang rekayasa, semua nggak ada. Dan saya sangat beruntung bisa menyekolahkan anak saya di Baptis Elin, karena mukjizat yang pertama yang saya dapatkan adalah saya bisa menemukan sekolah yang bisa merasakan seperti rasa kekeluargaan ini sangat besar. Karina, anak saya juga biasanya sangat sulit berbaur, berkomunikasi dengan orang-orang baru, tapi di Baptis Elin dia bisa berkomunikasi dengan baik, bisa berbaur, bisa dengan cepat menyesuaikan diri. Itu bagi saya juga sudah merupakan mukjizat. Pelayanan gurunya, dan di saat kami membutuhkan doa, mereka dengan cepat mendoakan kami, care kepada kami. Saya benar-benar berterima kasih. Baptis Elin bukan hanya sekedar sekolah, tapi membangun anak-anaknya menjadi lebih baik lagi di dalam jalan Tuhan Yesus. Dan semoga sekolah Baptis Elin tetap memberikan pelayanannya, kasih sayangnya, rasa kekeluargaan yang begitu luar biasa. Terima kasih kepada semuanya, para pengajar di Baptis Elin. Saya juga sangat berterima kasih kepada teman-teman Karina yang bisa menerima Karina dengan baik. Terus maju Baptis Elin. Haleluya. God bless you. Selamat sore. Terima kasih. Halo, saya Olivia dari anak kelas 9 Baptis Elim. Di sini sekarang saya ingin menjelaskan kenapa sih saya suka dengan SMP Baptis Elim dan kenapa saya ingin memilih SMP Baptis Elim. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang fasilitas di sekolahnya. Fasilitas di sekolah Baptis Elim itu cukup lengkap, apalagi di SMP Baptis Elim itu sangat-sangat lengkap. Kenapa lengkap? Karena di sini kita punya 2 lapangan besar dan lapangan yang kecil. Yang kedua adalah kita bisa mempunyai banyak teman kalau di SMP Baptis Elim. Nah, contohnya seperti saya mempunyai banyak teman dan saya mempunyai banyak sahabat di SMP Baptis Elim. Yang ketiga, kita juga ada fasilitasnya. Nah, contoh fasilitasnya itu apa? Fasilitasnya yang pertama itu adalah kita bisa datang ke perpustakaan
untuk meminjam buku, untuk refreshing, untuk membaca buku, dan lain-lain. Yang kedua adalah ruang kegiatan. Nah, ruang kegiatan ini biasa dilakukan untuk senam kalau semisal lagi hujan atau cuacanya nggak mendukung, kita bisa senam di ruang kegiatan. Di ruang kegiatan ini juga bukan untuk senam doang, karena bisa untuk kalian musik ataupun yang lainnya. Yang ketiga adalah, kenapa sih saya suka sama guru-gurunya? Saya suka guru-guru di SMP Baptis Elim karena yang pertama itu mereka tuh friendly banget atau bisa bergaul dengan siswa-siswanya. Nah, guru-gurunya ini juga mengajarkan kita untuk ngelakuin hal yang baik, dan mereka juga bisa mengubah materi yang tadinya sulit dimengerti oleh siswa menjadi gampang dimengerti oleh siswa. Dan yang terakhir, di SMP Baptis Elim ini gak ada yang namanya bully-bullyan. Jadi teman-teman di sini itu benar-benar friendly banget dan bisa gampang bergaul. Mereka juga baik-baik loh sama kita. Ayo, tunggu apa lagi? Langsung aja daftar di SMP Baptis Elim ya. Nanti bisa ketemu kita dan kalian dijamin bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan kalian. Bye-bye! Selamat pagi, saya Kania dari kelas 8. Jadi pertama-tama saya akan menyampaikan kesan saya terhadap sekolah Baptis Elim ini. Nah, kesan saya terhadap sekolah Baptis Elim ini adalah sekolah yang sangat bagus karena melakukan pembelajaran jarak jauh dengan sangat baik, yaitu dengan melakukan Zoom meeting, sehingga walau kita di rumah tetap mengerti apa yang diajarkan. Nah, itu adalah kesan saya yang pertama. Yang kedua, sekolah ini memiliki kekreatifan yang sangat bagus karena guru-guru menjadi lebih kreatif saat mengajar kita dalam jarak jauh, seperti membuat video. Video ini sangat unik karena diedit dengan sangat baik, karena merupakan pengembangan kreativitas yang dimiliki guru. Nah, juga menurut saya pengalaman saya pada saat belajar di rumah ini sudah cukup baik ya, karena selama saya di rumah saya dapat mengerti belajar apa yang diajarkan oleh guru karena kita melakukan dengan Zoom meeting setiap harinya. Nah, dan juga jika saya nggak mengerti, itu pasti akan dijelaskan lagi. Nah, pengalaman saya di rumah, saya semakin kreatif karena saya di rumah dapat mengembangkan ide-ide saya. Nah, dan juga selama saya di rumah, guru-guru selalu membantu saya dalam membimbing saya, yaitu dengan melakukan Zoom meeting, yaitu memberikan motivasi supaya saya juga mengerti. Nah, dan itu saja dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hai semuanya, nama saya Karina. Saya Fania. Pada tahun ini sekolah kami yaitu Sekolah Baptis Elim menerima peserta didik baru, yaitu pada tahun ajaran 2021 dan 2022. Orang tua murid yang sedang mencari sekolah untuk ke anak kesayangan Anda, tidak perlu ragu lagi, langsung saja daftar di sekolah kami yaitu Sekolah Baptis Elim, karena yang pasti harga terjamin, kualitas bagus, dan yang pasti Anda tidak akan menyesal. Jika Anda langsung menghubungi kami akan memberikan harga spesial untuk Anda. Jika Anda tertarik, Anda bisa menghubungi nomor berikut atau datangi lokasi berikut. Moto sekolah kita dari Amsal 1 ayat 7a yang yaitu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. 3, 2, 1, go. My baby, my treasure, as we might forever. My baby, my treasure, I love you forever. Breathe till you've understood, until you're feeling like it's up again. Feel it sunlight on your skin. Keep your heartbeat beating. Go on, go on. Little tongue is all by your side. You got it took too long. You get it. You got it took too long. You get it. You got it took too long. Berikut adalah cuplikan foto di sekolah kami. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand.
kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mulai. Ben, gue bingung Ben, pengen sekolah di mana? Sekolah di Selim aja bareng gua. Ampun Selim, gimana tuh? Bagus gak? Selim tuh dekat Grogol, dekat Susilo itu dekat rumah lu. Sekolahnya bagus wes. Sekolahnya tuh ada 3 lantai. Jadi lantai pertama tuh buat TK sama PG, lantai 2 buat SD, lantai 3 buat SMP. Jadi tuh di B itu tuh ada lapangan, gede banget lapangannya. Ada lapangan luar sama dalam. Terus ada ruang-ruangnya juga lengkap. Ada lab komputer, lab IPA, ada ruang kegiatan, ruang serbaguna, sama ada gereja gede banget. Jadi lu tuh kalau Sabtu sama Minggu ada kegiatan di gereja. Nah terus di Selim itu gue paling suka tuh sama ruangan band, karena lu tuh bisa mainin semua alat musik yang ada di situ gitu. Serius lu? Terus gurunya kayak gimana tuh? Gurunya nggak galak kok, gurunya enjoy semua coy. Kayak seru-seru gitu gurunya, kayak friendly, bisa jadi teman curhat, cerita. Guru BK-nya aja nggak serem cuy. Teman nama gue guru BK-nya. Oh ya udah deh, kayaknya bagus tuh. Udah deh, ntar gua masuk aja, ntar temenin tapi ya. Iya, ntar gue temenin santuy. Ntar kita daftar ya, daftarnya tuh kalau nggak salah nanti di bulan Januari sama Februari di awal ajaran baru. Oke, sip. Oke. Ntar nanti ketemu lagi ya.